Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Buku website-nya tidak ada ya, berarti. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Ketua Program ATPH, TKJ, TBSN, serta APAT ya. Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf, serta anak-anakku sekalian yang paling saya sayangi. Baik, pada hari ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan ya, kondisi cuaca panas ya. Yang pertama, koreksi tentang pelaksanaan upacara bendera untuk petugas-petugasnya. Alhamdulillah ya, udah lumayan baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Cuman ya, grogi biasa ya, jangankan siswa ya, saya pribadi aja diberi tugas sebagai pembina juga grogi ya. Itulah yang perlu kita latih berulang-ulang. Untuk peserta saya perhatikan sudah mulai membaik, dalam arti cepat persiapannya, terus mulai dari pakaiannya pun sudah mulai agak lumayan. Oke, itu untuk koreksi tentang upacara kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Adapun amanat yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan banyak ya, mudah-mudahannya dan banyak, takutnya melebar kemana-mana ya. Yang pertama adalah nggak bosan-bosan saya mengingatkan tentang masalah disiplin ya, masalah disiplin, karena kebetulan tugas saya selaku wakil kesiswaan itu adalah yang paling ditekankan itu tentang kedisiplinan siswa. Jadi nggak bosan-bosannya saya mengingatkan tentang kedisiplinan siswa. Yang pertama kita mulai dari masuk sekolah. Begitu masuk sekolah jam 7 berarti adik-adik atau siswa-siswi semuanya harus datang ke sekolah itu sebelum jam 7. Ialah pengertian masuk jam 7. Bukan berarti jam 7 baru masuk pintu gerbang ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi rumahnya. Kalau kondisi rumahnya jauh, jarak tempuh rumahnya jauh, tolong diawali pagi sekolah turun dari rumah. Apalagi mau bermotor pelan ya, baru belajar bermotor, berarti lebih awal turunnya dari rumah. Contoh pribadi saya jauh, jadi setiap hari saya jam 6 itu harus sudah turun dari sekolah. Paham? Paham? Oke ya. Itu masalah masuk, dan pulang itu jam 3. Jam 3 proses pembelajaran kita selesai itu jam 3. Jadi mulai hari Minggu hari ini kita coba ya. Mulai hari ini waktu itu kata saya kita bersih-bersih 15 menit. Kayaknya enggak begitu efektif. Bersih-bersih itu sebentar, saya perhatikan itu sebentar udah selesai. Bahkan ketika kawan-kawannya berdiri di depan pintu semua itu malah mengganggu kawan-kawannya yang bersih-bersih, saya perhatikan. Setahun saya amati seperti itu ya. Saya nampaknya nggak efektif. Berarti proses belajar itu selesai jam 3, keluar dari kelas, silakan habis baca doa silakan kawan-kawannya pulang. Begitu jam 3 itu, terus yang piket silakan piket. Dan ingat, sebelum Anda keluar dari kelas, adik-adik atau anak-anak keluar dari kelas, cocoknya anak-anak ya, umur saya udah 50-an, cocoknya anak-anak saja ya. Anak-anak keluar dari kelas itu bantu angkat kursinya di atas meja. Kasihan kawannya yang piket udah dari pagi sampai sore plus ngangkat kursi tidak mampu lagi. Tapi kalau per individu ngangkat kursinya masing-masing mungkin agak ringan sedikit bebannya. Kenapa disuruh pakai piket itu pulang sekolah? Supaya besok ketika kita hadir di sekolah lagi, kondisi kelas sudah bersih dan kita enggak, yang piket istilahnya udah enggak gopoh pagi hari pagi sekolah. Oke, yang itu masalah pulang dan pergi. Terus pakaian.
udah diingatkan, alhamdulillah Pak Wandi sangat membantu saya ya. Kalau saya pribadi mungkin tidak bisa, memang harus kita semua kompak, dari gurunya, serta yang paling terpenting adalah anak-anak semua selaku pelakunya. Tolong kompak. Pakaian alhamdulillah hari ini udah mulai daan lagi nano-nano, di bahasa saya nano-nano ya kan manis, asam, asin rasanya kalau permen nano-nano. Sekarang udah begitu asam ya. Nampaknya udah stabil rasanya. Ada masih 1-2 yang pakai celana SMA. Kalau kelas 1 saya masih maklum ya. Atau kelas 10 saya masih maklum. Kelas 10 saya suruh hitam dengan putih hitam ya, itu untuk pakaiannya. Tapi kalau kelas 11 apalagi sampai 12, kelas 11 saya perhatikan masih celana abu-abu. Hari ini kan celana napi gitu kan, biru napi. Itu saya perhatikan tergantung anaknya mau apa tidak mau melaksanakan peraturan tersebut. Ketika mau, dia akan berusaha 1000 macam usaha cara ya untuk melaksanakan peraturan tersebut. Tapi kalau tidak mau, 1000 alasan akan dibuat. Yang inilah, yang itulah. Yang paling sarap aja ya, alasannya ya, celana basah kena cuci lemak. Dah dari seminggu masih dicuci lemak. Dah basar-basar masih emak yang ngurus pakaiannya. Ya, kalau nggak dipakai kan periksa udah esoknya ya. Kenapa pakaian itu dibuat per hari lain-lain? Karena kita sekolah itu tiap hari sampai jam 3. Kalau 2 hari berturut-turut lumayan baunya ya. Makanya dibuat per hari. Dan juga kenapa dibuat lain daripada SMP pramuka, kita kebiasaan hari Jumat, dibuat hari Kamis supaya tahu ya siswa SMK kan, siswa SMP. Karena saya perhatikan di luar-luar sana pun pakaian nggak lagi waktu zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu tahun 90-an ya, sekolah itu hari Senin Selasa pasti abu-abu semua. Ya, pramuka 2 hari apa terus macam itu. Sekarang saya perhatikan nama-nama juga pakaian di lingkungan luar-luar sana. Abu-abu, ada yang hari itu, ada yang hari Kamis, makanya buat saja sendiri peraturannya dengan pertimbangan tertentu ya. Itu pertimbangan, pasti ada pertimbangannya ya. Jadi mulai sekarang kita mulai lagi kalau dapat pakai polet, pakai topi ya, semuanya dikembalikan seperti itu lagi ya. Itu masalah pakaian ya. Apa ya no? Nah, gantikan saya ke depan. Hah? Lanjut? Oke, itu masalah pakaian ya. Masih ada yang bahasanya masih suka-suka hati pakaian olahraga ya. Sampai laka ya. Dari pelajaran olahraga Bu. Yang berikutnya dari jam 10 ke atas itu kan bukan pelajaran olahraga. Pakaian olahraga dipakai ketika olahraga. Selesai olahraga silakan ganti. Kasihan guru yang berikutnya bau masam. Paham? Dah lama nih ngajar mudah bau masam ya. Nah, iya masalah pakaian. Kemudian yang dan bosan-bosan saya ingatkan juga ya, jam sholat ya, jam sholat. Silakan sholat usahanya pakai harau-harau. Masih diam di taluk limau manis nun. Gaya di pagi padahal dan dimarahi apa becacak, jadi sholat di dangau di ume masih nyaman di dangau orang tuh ya. Ada yang sholat di tiarap dia di ume sampai lengkap nyantai, saya di warung masih di sini. Jadi mendapat mulai hari ini kalau sholat silakan jalan depan semua, nggak usah jalan belakang. Saya dah nampak, udah jalan belakang dia dah nampak, dah niat nek sholat ya. Memang sih mungkin belum niat 100% ya. Karena saya denger sholat gara-gara bunyi, ngaku sholat ini semua ya. Awalnya dipaksa, baru lama-lama terbiasa. Kalau mau datang hidayah, payah ya lama ya. Hidayah itu perlu dijemput itu ya, bukan ditunggu dijemput oleh hidayah. Jadi saya mohon untuk sholat ya segera dilaksanakan. Selama itu yang saya harau ya bahasa Melayu, harau dan tak tahu saya. Ya cowok ya. Tapi bukan berarti cewek daan, cewek biasanya makin ngarkak klikik. Sumpah deh dalam sholat
minimal betapur kan yang kalah serana-rana waktu iya makin katolik apa yang masalah belum lagi masalah haidnya ya setahun tamat haid ya tiap hari tiap minggu adik-adik ini dapat laki yang soleha perempuan ya mana ini dapat bangsa iya menitanya kayak juga dan apa jodoh adalah cerminan Anda katanya bukan kata saya ya. Jadi mulai sekarang kalau ingin dapat yang alim bahasa Melayunya sholat kerajekan belajar mudah tahu belajar minimal belajar gerakan-gerakannya ya memang dah payah ya sholat di APG ya kita ya kami pun kadang banyak juga tantangannya ya apalagi sekarang kondisinya ndak ada air ya Bismillah aja Bismillah biar tunai masih misalnya reto ya mudah-mudahan obat ya bagi kita semua amin ya masalah sholat ya kemudian sekarang memasuki kondisi cuaca musim panas saya mohon ya hati-hati ya banyak-banyak minum terus kalau banyak debu apa pakai masker ya terus buang puntung merokok kayaknya ada yang merokok si A ya biar SMK si A yang merokok ya si A nggak SMK yang merokok kan peraturan nggak boleh merokok kan si A yang merokok di kantin belakang sebenarnya ya cuma jajan beli es ya kan nah nggak merokok di sebenarnya oke sekarang kondisi cuaca musim panas saya mohon ya hati-hati api ya sebenarnya ya puntung-puntung rokok atau apa sumber-sumber api jangan sembarangan membuangnya. Satu lagi saya ingatkan ya dengan kondisi kita masuk jam 7 ya pulang pagi sekolah diawali sedikit misalnya dah nempel baru masuk akhirnya ngebut-ngebutan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gaya juga balik sekolah dan jam 3 tak lapar tak HP ngabut-ngabut semuanya akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan keselamatannya yang paling utama paham? Oke tidak perlu banyak-banyak ya panas ya yang kelas 10 ya Oke ya, mungkin saya cukupkan sampai situ dulu ya. Untuk ya sebelum kita mengakhiri amanat dari saya ya, saya yel-yel dari semangat kita seminggu tuh berat tuh ya nampaknya tuh ya, panas ya. Kita yel-yel. SMK, SMK, SMKN 1 Selatan Timur. Kalau kurang kompak sekali lagi, balahnya dan lalu kedengaran suaranya. Nyaring-nyaring ya. SMK SMK SMKN 1 Selatan Timur tepuk tangan untuk kita semuanya tepuk tangan untuk malas ya tepuk tangan untuk kita semuanya baik demikian amanat dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya simpan aja di dalam hati saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.